Video ini disponsori oleh Incogni. Penjelasan lebih lanjut akan saya sampaikan nanti. Dengan perang yang kini bermunculan di berbagai tempat, sekarang lebih penting dari sebelumnya untuk memahami berapa lama rata-rata sebuah konflik berlangsung dan mengapa perang bisa berlangsung selama itu. Saya menyampaikan ini terkait spekulasi tentang berapa lama Amerika Serikat akan tetap di langit Iran. Khususnya apakah mereka punya cukup bom untuk operasi berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Belum lama ini, perang Rusia-Ukraina telah melewati tanda 4 tahun. Itu memang judul menarik, tapi saya rasa diskusi media tentang hal itu kurang memberi konteks sejarah yang tepat. Sangat sedikit perang antar negara yang berlangsung selama itu. Sebagai contoh, kita sudah melewati 3 tahun, 8 bulan, 3 minggu, dan 5 hari Perang Pasifik antara Jepang dan Amerika Serikat sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua. Serta 3 tahun, 10 bulan, 2 minggu, 2 hari Teater Timur antara Jerman dan Uni Soviet. Kebanyakan perang antar negara berlangsung jauh di bawah 2 tahun. Bahkan itu berlebihan. Karena sebagian sangat besar konflik antar negara berakhir sebelum cukup banyak korban jiwa untuk disebut perang. Hore untuk penyelesaian negosiasi dan operasi militer khusus yang sebenarnya. Inilah Ukraina dan Rusia. Sudah 4 tahun berjalan, belum termasuk aksi sporadis di Ukraina Timur sejak 2014. Jadi muncul pertanyaan, kenapa? Anda pasti sudah mendengar banyak jawaban untuk pertanyaan ini selama 4 tahun terakhir, termasuk dari saluran ini. Namun, yang ingin saya lakukan hari ini adalah mengeksplorasi satu sisi dari hal ini yang belum pernah benar-benar dieksplorasi oleh siapapun sebelumnya. Dan saya bisa membuat klaim berani itu dengan percaya diri, karena alter ego akademis saya yang menghargai diri sendiri seharusnya adalah seorang ahli dalam hal-hal seperti ini. Dia diduga cukup memahami literatur tentang topik ini hingga bisa menulis buku teks tentangnya. Dan dia juga harus melewati tantangan menyenangkan yang dikenal sebagai tinjauan sejawat untuk bisa mempublikasikan tentang topik ini. Alter ego itu benar-benar seorang profesor dan ahli teori permainan. Jangan terima tiruan. Saya tahu agak konyol menerbitkan di jurnal akademik hanya demi membuat video tentang topik ini. Tapi saya memang sangat berdedikasi untuk channel ini. Bayangkan, butuh 4 tahun untuk menerbitkan artikel itu, meski langsung diterima oleh jurnal pertama yang kami kirim. Bagaimanapun, masalahnya adalah apa yang bisa kamu sebut sebagai ketidakpastian tahap akhir, di mana kita mungkin semua setuju tentang dinamika militer saat ini, tapi kita pada dasarnya tidak sepakat tentang seperti apa masa depan itu. Dan lebih dari itu, pertempuran yang terjadi hari ini tidak memberikan informasi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Seperti yang saya katakan, meski saya mulai proyek ini 4 tahun lalu, dampaknya baru terlihat sekarang. Terutama karena dukungan Barat untuk Ukraina masih belum pasti. Ini juga memunculkan pertanyaan tentang situasi di Iran, terutama terkait persediaan senjata kedua pihak. Mari kita bahas lebih dalam dan lihat maknanya untuk perang-perang selanjutnya. Sebenarnya, kalau kamu ingin bicara soal menggali lebih dalam, pernahkah kamu melihat jenis informasi pribadi tentang dirimu yang ada di internet dan bisa dilihat semua orang? Sering membuat saya jijik. Ini bukan situasi untuk menegosiasikan penyelesaian dengan lawanmu. Tidak, kamu mau keluarkan pemain utama. Sponsor video hari ini, Incogni, berperan di sini. Amatir fokus pada taktik, sedangkan profesional di Incogni mempelajari logistik untuk mengganggu rantai pasokan broker data, mengurangi jejak digital, dan menurunkan risiko informasi pribadimu disalahgunakan untuk pinjaman atas namamu. Kabar baik, Incogni kini menawarkan paket tanpa batas yang memungkinkan kamu meminta penghapusan dari situs web manapun. Kunjungi incogni.com/William Spaniel dan pakai kode kupon William Spaniel untuk diskon 60% paket tahunan dalam mengambil kembali data pribadimu. Terima kasih lagi kepada Incogni atas sponsor di video ini. Mari kita kembali ke akar lines on maps. Ingatlah bahwa perang biasanya tidak terjadi, karena jika Anda bisa memperkirakan hasil yang diharapkan dari pertempuran dan memahami biaya perang dalam kaitannya dengan hal yang diperebutkan, pasti ada serangkaian resolusi yang bisa dinegosiasikan.
Penyelesaian seperti itu lebih baik untuk kedua pihak daripada perang. Salah satu dari banyak alasan mengapa negosiasi bisa gagal adalah jika salah satu pihak memiliki informasi rahasia bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang diperkirakan pihak lain jika terjadi perang. Sebagai contoh, Ukraina secara ironis memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah internal yang akan dihadapi oleh tentara Rusia dibandingkan dengan yang diketahui oleh Kremlin. Atau sebaliknya, Iran kini meragukan ketahanan persediaan senjata AS, padahal sebenarnya persediaan itu melimpah. Sebelumnya, banyak ahli Lines on Maps meneliti bagaimana perang menyelesaikan masalah itu. Saat bertarung, Anda akan memahami keseimbangan kekuatan antar pihak. Jika Kremlin misalnya menyadari bahwa tank-tanknya tidak mampu begitu saja melaju ke Kiev, mereka akan memperbarui harapan mereka tentang bagaimana perang akan berakhir. Selain itu, penolakan pihak lain terhadap tawaran awal juga sangat penting. Perang itu mahal dan beresiko. Penolakan lawan menandakan mereka siap menanggung biaya dan risiko itu. Negara yang lebih lemah tidak akan bersedia menanggung biaya dan risiko tersebut. Negara cerdas bisa membuat proposal bertahap dengan konsesi lebih banyak seiring pertempuran, sementara lawan bertahan hingga saat itu. Tipe lawan yang lebih lemah dapat diyakinkan untuk tidak mencoba berpura-pura kuat, justru karena mereka menanggung risiko tambahan jika melakukannya. Pada gilirannya, bertarung berarti belajar. Konvergensi harapan, pengungkapan informasi, dan sinyal kredibel atas informasi rahasia ini adalah alasan utama mengapa sebagian besar perang berakhir dengan cukup cepat. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa Rusia dan Ukraina masih berperang? Namun, tidak semua informasi rahasia berfungsi sama. Saya menyoroti potensi masalah akibat ketidakpastian Iran pada persediaan Amerika Serikat. Strukturnya berbeda dengan informasi rahasia tentang kekuatan pasukan invasi Rusia. Sebenarnya, soal persediaan lebih mirip dengan keraguan Rusia atas dukungan Barat jangka panjang untuk Ukraina. Mari kita fokus pada yang terakhir. Putin membayangkan dunia di mana negara-negara NATO mungkin menganggap perang di Ukraina sebagai masalah mendesak dalam jangka pendek, tetapi perasaan itu akan cepat berlalu. Beberapa tahun lagi, Barat akhirnya akan kehilangan minat pada konflik itu. Ukraina, yang dibiarkan sendirian di pulau geopolitik, kemudian akan tumbang di bawah tekanan militer Rusia. Yang membuat premis itu berbeda dibandingkan dengan pembahasan sebelumnya tentang bertempur dan belajar, adalah bahwa pembelajaran langsung hanya bisa terjadi di masa depan. Jika Kremlin tidak meragukan bahwa NATO akan mendukung Ukraina selama katakanlah tahun pertama invasi, maka menyaksikan NATO mendukung Ukraina selama tahun pertama invasi tidak memberitahu Kremlin secara langsung tentang apa yang akan terjadi dalam jangka panjang. Penelitian sebelumnya di bidang ini mengasumsikan bahwa sumber ketidakpastian mendasar mengatur bagaimana pertempuran hari ini berlangsung, sama seperti pertempuran di hari esok. Saya mulai mencari tahu apa yang terjadi jika ketidakpastian hanya ada di tahap akhir. Implikasinya tidak baik. Sayangnya, konvergensi seperti itu tidak mungkin terjadi. Ini logika dasarnya. Bayangkan, saya menawarkan jumlah lebih kecil di negosiasi untuk menyaring tipe yang lemah. Jika lawan saya menolak, saya yakin dia kuat, jadi saya akan menaikkan tawaran pada negosiasi berikutnya. Ini berhasil karena tipe yang lebih lemah akan mendapat konsekuensi lebih besar jika menolak proposal. Sebagai tipe yang lemah, mereka lebih mungkin kalah dalam pertempuran dan berada di posisi buruk saat negosiasi berikutnya. Oleh karena itu, memungkinkan untuk menemukan sebuah proposal yang akan ditolak oleh tipe yang lebih kuat, tetapi akan diterima oleh tipe yang lebih lemah. Ketika informasi privat hanya penting pada tahap-tahap akhir, hal ini tidak berhasil. Tanpa pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung juga mustahil. Jika tipe yang lebih kuat ingin bertarung sekarang untuk mendapatkan tawaran yang lebih besar nanti, maka tipe yang lebih lemah juga akan melakukan hal yang sama. Hasil akhirnya adalah, jika perang dimulai, maka pertempuran akan terus berlangsung setidaknya untuk beberapa waktu, sampai Anda mencapai tahap di mana ada perbedaan yang signifikan antara hasil pertempuran untuk tipe yang lebih kuat dan tipe yang lebih lemah. Itu bukan kabar baik bagi situasi di Iran. Sejauh mana ketidaksepakatan tentang berapa lama AS Serikat dapat mempertahankan operasi menjadi penyebab pertempuran, mengetahui informasi itu tidaklah mudah. Amerika Serikat yang punya persediaan cukup tak bisa hanya bertempur beberapa minggu lalu berharap Iran menyerah.
Lagi pula, jika Iran menjalankan strategi seperti itu, Amerika Serikat yang persediaannya tidak terlalu banyak pun bisa dengan mudah menggertak seolah-olah kuat selama periode tersebut. Hal itu bisa berarti konflik yang lebih panjang di sini. Namun, konflik ini hampir pasti tak selama perang Rusia-Ukraina. Syukurlah, setelah 4 tahun perang di Ukraina, kini informasi penting soal prospek jangka panjang Ukraina dapat diungkapkan. Tapi itu menimbulkan pertanyaan menarik. Siapa yang benar? Apakah Barat kolektif yang tetap bersikeras soal komitmen mereka? Atau mungkin Putin yang yakin segalanya akan berakhir buruk? Sekarang mudah untuk melihat permukaan situasi dan menyimpulkan bahwa Kremlin benar. Pemikiran itu juga berlaku untuk hubungan Isaac-Ukraina yang penuh gejolak. Posisi ambigu Amerika Serikat dalam hubungan bilateral dengan beberapa sekutu Eropa, hubungan yang tampak dingin dengan NATO, serta seruan bantuan Trump di Selat Hormuz yang diabaikan. Bagaimana semua ini berjalan masih harus dilihat, apalagi dengan perkembangan baru Perang Iran. Namun menurut saya, sebagian dari yang kita amati bukan semata akibat Perang Ukraina, melainkan lebih merupakan tantangan perkembangan umum yang sudah diketahui pembuat kebijakan akan terjadi. Evolusi yang tak terhindarkan inilah yang awalnya menyebabkan ketidakpastian Kremlin. Hubungan sebab akibatnya justru terbalik secara aneh. Perang bukan penyebab insiden ini, melainkan ekspektasi akan terjadinya insiden tersebut yang justru memicu perang lewat mekanisme ketidakpastian yang telah dibahas. Saya tidak ragu bahwa mereka yang ada di Brussels menganggap waktu terjadinya hal ini sangat tidak menguntungkan. Lebih baik masalah ini selesaikan secara internal di Dewan Atlantik Utara daripada di depan publik yang makin tertarik pada politik NATO. Tapi begitulah hidup. Perubahan yang saya maksud adalah pemindahan beban keamanan Eropa ke negara-negara Eropa agar Amerika Serikat dapat lebih fokus pada Tiongkok sebagai pesaing utama abad ke-21. Hal ini pernah dirasakan Sekjen NATO sebelumnya, Jens Stoltenberg, saat masih muda dan berkunjung ke Silicon Valley yang masih berkembang. Dia merasa beban dunia berpindah dari Atlantik ke Pasifik. NATO baru mulai menyebut Tiongkok dalam deklarasi KTT pada 2019. Aliansi itu butuh 2 tahun lagi untuk bersikap lebih tegas terhadap Tiongkok. NATO sedang dalam posisi aneh. Ada alasan mengapa orang-orang di tahun 90-an menganggapnya sebagai peninggalan Perang Dingin. NATO dibentuk untuk mencegah Uni Soviet masuk Eropa. Uni Soviet sudah tidak ada, kebutuhan aliansi itu pun hilang. Sekarang, pada akhirnya, NATO kembali mendapatkan pijakannya sebagai pembela nilai-nilai liberal Barat. Namun, itu posisi yang cukup canggung. Ini adalah aliansi regional dengan tujuan global. Padahal bukan hanya nama Atlantik Utara yang melekat padanya, traktat itu sendiri membatasi keanggotaan hanya untuk Amerika Utara dan Eropa. Traktat itu membatasi perlindungan pasal 5 hanya di wilayah Atlantik Utara. Bahkan, Hawaii tidak dilindungi pasal 5. Jika Pearl Harbor 2.0 terjadi besok, kemungkinan hanya akan ada konsultasi dewan di bawah pasal 4. Saya menduga jika hari ini harus mulai dari awal, rata-rata Presiden Amerika Serikat akan membentuk aliansi global dengan negara berideologi sejalan seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Lupakan NATO, kita butuh Pacific, Oceanic Territories, and Atlantic Treaty Organization. Kita akan menyebut aliansi baru kita POTATO. Tidak perlu sekretaris jenderal. Gelar baru Mark Rutte bisa menjadi tuan kepala kentang. Baiklah, mungkin tidak. Sekretaris Jenderal NATO kini semakin sering berkoordinasi dengan mitra Indo-Pasifik, alih-alih dunia kentang. Sebagian caranya adalah bepergian ke negara-negara itu untuk membahas urusan militer. Sebagian lainnya menerima delegasi negara-negara itu untuk menetap di markas lama NATO di seberang gedung barunya. Hal ini terjadi karena ancaman terbesar NATO abad ke-21 adalah serangan terkoordinasi. Tiongkok menyerang mitra Indo-Pasifik, sementara Rusia beroperasi di sisi timur NATO. Amerika Serikat, yang punya kepentingan di kedua wilayah, tak bisa menangani perang di 2 front dan harus mulai membuat pilihan sulit. Tanda-tanda masalah muncul saat Pentagon mencoba mengelola beban kerja di Iran. Iran jauh lebih kecil dibanding Tiongkok atau Rusia.
Melihat situasi dan realitas geopolitik, masa transisi saat Eropa mengambil tanggung jawab utama keamanan benua ini memang sudah pasti akan sulit. Anda bisa melihat bahwa pemerintahan demi pemerintahan mencoba meyakinkan Eropa untuk mengeluarkan lebih banyak dana, namun keberhasilannya sangat minim. Lalu ketika kita memiliki pemerintahan yang memutuskan untuk benar-benar melanjutkan transisi tersebut, sudah pasti beberapa sekutu tetap akan menolak langkah itu. Hal ini menyebabkan banyak perselisihan internal NATO saat publik justru fokus pada politik di Brussels. Jadi, yang dilihat publik adalah sebuah aliansi yang tidak berfungsi, di mana beberapa negara Eropa menggambarkan Amerika Serikat sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan, sementara Amerika Serikat ingin meyakinkan Eropa bahwa mereka masih dapat diandalkan, tetapi dapat diandalkan untuk memberikan bantuan yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Sayangnya, publik tidak tahu sejarah lengkap aliansi itu. Perselisihan seperti ini sudah biasa. Sebenarnya hanya perhatian eksternalnya yang baru. Sangat mudah untuk tergoda membayangkan NATO sebagai semacam aliansi yang diidealkan, di mana negara-negara mitra semuanya bekerja sama dengan harmonis demi tujuan yang lebih besar. Faktanya, meski ada konsensus soal tujuan aliansi, masih terdapat perbedaan pendapat tentang pembagian beban untuk mencapainya. Jika Anda merasa situasinya buruk sekarang, ingat Perancis pernah keluar dari Komando Terintegrasi NATO selama puluhan tahun karena meragukan komitmen Washington membela Eropa. Itu sebabnya markas besar NATO kini di Belgia, sebelumnya di Perancis. Atau Anda mungkin ingat, saya pernah menyebut perang ikan kot antara Inggris dan Islandia saat membahas hubungan keamanan negara itu. Yang membuat NATO berbeda dari aliansi lain adalah kemampuannya yang relatif baik dalam menyelesaikan masalah-masalah ini untuk mencapai konsensus. Ada makna mendalam di balik foto keluarga yang diambil mitra di setiap KTT. Keluarga bisa bertengkar, tapi tetap keluarga. Saya tahu ini terlihat aneh, tapi jika tidak bertengkar di depan umum, aliansi bisa bubar seperti yang lain saat menghadapi masalah. Konflik tidak masalah, asalkan ada 32 duta besar yang siap menyelesaikan. Itulah alasan gedung ini ada. Dari sudut pandang Kremlin terkait perang, intinya adalah Eropa pada dasarnya telah mengisi kekurangan pendanaan dari Amerika Serikat untuk perang tersebut, dan hampir tidak ada indikasi bahwa pendanaan itu akan segera berakhir. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan Kremlin soal komitmen jangka panjang NATO untuk Ukraina? Saya tidak tahu. Tanyakan pada orang yang bekerja di dalam kastil. Kalau dukungan selama lebih dari 4 tahun belum dianggap jangka panjang, saya tidak tahu apa yang bisa. Terima kasih kepada Incogni yang telah mensponsori video ini. Kunjungi incogni.com/William Spaniel untuk penawaran pelindungan diri. Jika Anda suka videonya, silakan like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa, jaga diri.